Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar hari ini? Izinkan saya mengucapkan salam untuk kita semua, damai di keluarga, kemuliaan bagi Allah. Hari ini kita semua masuk ke hari baru, tanggal 3 Juni, yang merupakan hari yang diberikan oleh Tuhan untuk kita nikmati dengan segala berkat kekuatan daripada Tuhan untuk melalui semua tanggung jawab hidup kita. Mengawali seluruh aktivitas kita, marilah kita berdoa dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi kita di hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, Roh Allah yang kudus, kami mengucap syukur untuk penyertaan kasih dan sayang Tuhan yang sudah menjaga sepanjang tidur malam kami sampai dengan pagi hari ini. Kami dibangunkan dengan damai sejahtera sukacita surgawi, bahkan di tengah pergumulan hidup kami. Kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong, menguatkan, dan menghibur kami. Oleh sebab itu, mengawali seluruh aktivitas kami mohon Tuhan, Engkau kuatkan kami dengan firman-Mu. Beri urapan Roh Kudus-Mu bagi hamba dan juga semua kami, supaya Roh Kudus saja yang memberikan pengertian apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan di dalam hidup kami sepanjang hari ini, bahkan hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih ada di dalam hari-hari masa raya perayaan Pentakosta yang kita rayakan tanggal 31 dan 1, Pentakosta 1 dan Pentakosta 2. Ini masih di dalam suasana Pentakosta. Dan kita harusnya mengucap syukur, dan bagian firman Tuhan yang saya ambil untuk menjadi kekuatan bagi kita, satu ayat di Injil Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-13. Kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang merenungkan dan melakukan firman itu dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini kita belajar satu hal, bahwa bagian firman Tuhan ini mau menuntun kita untuk memahami bahwa Roh Kudus itu sudah diberikan untuk kita. Roh Kudus sudah dicurahkan untuk semua manusia. Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur dan juga penasehat sudah diberikan. Dan bagian firman Tuhan ini dari sekian banyak fungsi dan peran daripada Roh Kudus, arti dan kuasa Roh Kudus, ada satu bagian yang saya ambil untuk kita renungkan pagi hari ini di dalam ayat 13 ini. Di ayat 13 ini mau menjelaskan bahwa Roh Kudus memimpin setiap orang percaya di dalam kebenaran. Di sini tercatat bahwa tetapi apabila Ia datang, karena memang waktu Tuhan Yesus menyampaikan pengajaran tentang pekerjaan penghibur ini masih suasana sebelum Tuhan Yesus mengalami
siksaan sampai kepada kematian, masih di dalam suasana pengajaran. Tetapi Tuhan Yesus sudah menggambarkan bahwa tetapi apabila Ia datang, Ia ini yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, di sini kita belajar bahwa Roh kebenaran yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah Roh Allah yang hidup, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus dengan kuasanya akan memberikan pemahaman, menerangi hati setiap orang percaya, menerangi pikiran setiap orang percaya, sehingga oleh penyertaan, oleh bimbingan, oleh pimpinan Roh Kudus, orang percaya yang membaca merenungkan firman Tuhan akan memenuhi atau memahami kebenaran firman Allah dengan sangat baik. Di sini peran Roh Kudus itu sangat penting. Karena kita sadar bahwa tanpa Roh Kudus tidak ada seorang manusia pun yang dapat memahami kehendak Allah dan maksud Allah dalam kehidupannya. Demikianlah Roh Kudus punya peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan juga proses keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mau menggambarkan kepada kita bahwa Roh kebenaran itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Kenapa dia memimpin kepada seluruh kebenaran? Karena Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Semua kebenaran yang bersumber dari perjanjian lama, perjanjian baru, semua tulisan firman Tuhan ini, Roh Kudus akan membantu, menuntun kita, menyingkapkan semua yang terselubung supaya kita mengerti dan memahami pikiran Allah, kehendak Allah yang harusnya kita lakukan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus membimbing kita untuk mengerti firman Tuhan. Dari satu kalimat ini saya mau kasih contoh yang paling sederhana buat kita. Terkadang kita sebagai manusia kita baca firman Tuhan. Semua orang bisa baca, kecuali mereka yang memang tidak bisa baca sama sekali karena matanya rusak atau karena memang tidak mengenal huruf. Tetapi semua orang yang bisa membaca tulisan bahasa Indonesia dan yang tercatat di dalam Alkitab bisa baca. Bisa baca dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Bisa baca dan bisa mengerti jalur cerita. Sama halnya semua yang membaca buku-buku lain. Tetapi pada saat membaca firman Tuhan ada sesuatu yang berbeda. Terkadang kita memahami satu ayat dengan pikiran kita. Terkadang kita memahami suatu ayat yang kita sesuaikan dengan kondisi kita. Tapi tidak cukup sampai dengan itu saja. Kalau kita membaca firman Tuhan, lalu kemudian kita minta pimpinan daripada Roh Kudus, hal-hal yang tidak terpikirkan oleh pikiran kita itu yang akan diberikan. Itu yang akan disingkapkan bagi kita. Supaya firman Tuhan ini oleh kuasa Roh Kudus, kita betul-betul mengerti maksud dan tujuan firman ini. Supaya kita bisa mempraktekannya di dalam hidup setiap hari. Nah, seperti contohnya firman Tuhan ini. Sudah dikatakan, Tuhan Yesus katakan bahwa Roh kebenaran itu akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Berarti di dalam setiap aktivitas kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sudah seharusnya kita minta pengertian pimpinan daripada Tuhan supaya yang tersembunyi itu kuasa Roh Kudus yang akan menyingkapkan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Roh Kudus menolong kita untuk lebih mengenal siapa Allah
untuk lebih beriman dan percaya kepada Allah yang kita sembah, yang kita puji, yang sudah menjaga dan memelihara kita. Roh Kudus yang akan lebih mengeratkan persekutuan kita pribadi dengan Allah. Karena Roh Kudus diam di dalam kita. Roh Kudus diam di antara manusia dan di antara hati kita, di dalam hati kita. Oleh sebab itu, Roh Kudus yang akan membantu mengeratkan persekutuan kita dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian firman Tuhan ini, harusnya kita bersyukur bahwa kita semua sebagai orang percaya yang sudah ditebus dan sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kita mengucap syukur bahwa ada Roh Kudus yang diberikan untuk menyertai kita selama-lamanya. Ada karya Roh Kudus yang senantiasa terjadi di dalam kehidupan kita setiap hari. Contoh nyata saya alami. Beberapa waktu lalu hari Jumat saya kehilangan laptop. Sementara di situ pekerjaan saya ada di situ. Lalu kemudian saya tidak menyadari sampai dengan hari Sabtu. Baru saya sadar itu laptop. Tapi mau bikin apa? Mau marah tidak bisa. Mau cari kemana tidak bisa. Cuma bisa merelakan dengan berat hati karena pekerjaan di dalam itu sangat penting. Tetapi apa yang terjadi bahwa saya percaya bahwa ini cara Tuhan untuk menunjukkan kepada anaknya bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Tuhan sendiri yang menggerakkan hati nurani dari orang-orang baik untuk bekerja, melakukan kebaikan. Dan saya percaya ini bukti nyata bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Lewat adik-adik saya, lewat semua yang membantu, dan hari Minggu setelah jam ibadah pertama, ibadah jam 9, laptop saya dikembalikan. Sukacita yang luar biasa. Bahkan ketika saya sementara mencari nota untuk mencocokkan nomor seri dari laptop dengan di nota, itu tangan saya gemetar. Karena saya percaya bahwa ini sudah bukti nyata bahwa Tuhan memelihara dan menyertai. Itu satu sukacita yang saya alami beberapa hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita belajar bahwa Roh Kudus siap sedia menolong kita, menyertai kita. Tapi terkadang kita yang menyia-nyiakan Roh Kudus. Terkadang kita yang tidak peduli dengan kehadiran Roh Kudus karena kita merasa kita punya dosa. Syaratnya cuma itu, kita belajar untuk menguasai diri. Belajar untuk menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Semua orang tidak ada yang sempurna. Semua manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi di sini kita belajar untuk jangan kita mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu ada di dalam kita. Ada di antara persekutuan kita. Ada di rumah kita. Ada di hati nurani kita. Jangan kita mendukakan Roh Kudus. Kenapa kita harus seperti itu? Karena kadang-kadang kita tanpa disadari oleh kita melakukan dosa. Dosa yang tidak sengaja kita mengucap kata kasar, kata tidak baik, itu pun dosa. Dengan perbuatan perkataan yang bisa saja menyakiti orang lain. Itu kita melakukan dosa dengan tidak mempedulikan Roh Kudus yang ada di kita, di dalam hati kita. Nah, firman Tuhan hari ini sudah cuma mau menuntun kita bahwa Roh Kudus itu siap sedia membimbing kita kepada kebenaran, menuntun kita kepada kebenaran. Syaratnya cuma mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus, maka
Roh Kudus itu yang akan memulihkan kita, akan merubah karakter kita perlahan-lahan tapi pasti. Dari orang yang tadinya jahat menjadi baik, orang yang tadinya keras menjadi lembut, orang yang tadinya tidak sabar menjadi sabar, orang yang tadinya tidak ramah dengan orang lain semakin ramah, dan orang yang tadinya anti atau alergi dengan yang namanya kebaikan akan dirubahkan menjadi orang yang baik. Itu pekerjaan Roh Kudus yang bisa Bapak, Ibu, Saudara semua lihat dan rasakan di dalam pribadi masing-masing. Oleh sebab itu tidak pernah ada kata terlambat. Kehidupan kita berjalan dari waktu ke waktu. Besok, lusa, dan seterusnya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Tetapi kita juga tidak perlu takut seperti yang tadi dikatakan, Roh Kudus menuntun untuk memahami firman Tuhan. Kalau firman Tuhan katakan jangan khawatir, jangan gelisah, jangan takut, Roh Kudus yang akan menguatkan kita untuk melakukan itu di dalam hidup kita. Nah, kalau kita sudah melibatkan Roh Kudus, berarti harus percaya dan terus-menerus melibatkan Roh Kudus di dalam kehidupan kita setiap waktu. Kita belajar untuk membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Hidup di dalam roh dan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita senantiasa menuruti pimpinan Roh Kudus dan hidup seturut kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus akan terus bekerja untuk menyingkapkan segala sesuatu yang Tuhan Allah kehendaki untuk kita lakukan. Hari-hari hidup kita akan dijaga, diberkati, dan dipimpin oleh pertolongan tangan Tuhan. Kuasa Roh Kudus itu tidak terbatas. Dia ada setiap waktu, setiap saat. Sebab itu jangan pernah kita takut. Apalagi di situasi di akhir pembatasan berskala besar. WFH masih diperpanjang sampai besok tanggal 4. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan membentengi dan menyertai kehidupan kita. Maka percaya dengan sungguh penyertaan itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, lewat bagian firman Tuhan yang kami renungkan bersama pagi hari ini. Kami percaya bahwa di dalam kelemahan dan ketidakmampuan kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, Roh Kudus dengan kuasanya akan memberi kami hikmat dan pengertian supaya kami mengerti apa yang tertulis, kami mengerti firman Tuhan, dan kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki untuk kami lakukan. Ajar kami ya Tuhan untuk mau membiarkan kehidupan kami dipimpin oleh Roh Kudus setiap waktu. Supaya kami betul-betul merasakan pimpinan kuasa Tuhan. Dan kami percaya ketika kami menghadapi pergumulan hidup seperti yang dialami oleh beberapa keluarga kami di Jemaat Immanuel Kota Lama atas kepergian orang-orang terkasih. Roh Kudus akan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi semua keluarga yang mengalami kedukaan. Biarlah semuanya itu di dalam kedaulatan Allah. Biar Tuhan yang senantiasa bekerja memberikan kekuatan dan penghiburan. Kami berdoa untuk semua jemaat dan juga semua hamba-hamba Tuhan yang melakukan pelayanan, bahkan teman-teman tim multimedia di dalam pelayanan mereka. Tuhan berkati dengan kekuatan dan kasih, supaya semua kehidupan kami, pelayanan, pekerjaan, rumah tangga, dan hidup setiap hari ada di dalam penyertaan Tuhan. Kiranya kami mengawali dengan kekuatan dari Tuhan,
dan kami akan percaya dan akan merasakan pertolongan tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mohon ampun untuk setiap salah dan dosa kami. Dan biarlah kasih karunia dari Tritunggal Allah yang kudus, Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, senantiasa memberkati, menyertai dan menolong kami selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah renungan kita di pagi hari ini. Terus andalkan Tuhan di dalam aktivitas hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di keluarga,